الرحيم كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الذين من قبلهم perumpamaan mereka orang-orang munafik yang membantu orang Yahudi Bani Nadir yang diusir. Dua golongan itu, orang munafikin dan orang-orang Yahudi musuh Allah, itu seperti perumpamaan orang-orang min qablihim yang sebelum mereka. Sebelum mereka yang dimaksud adalah seperti kafir Mekah yang Allah porak-porandakan dalam perang Ahzab, kocar kacir. Atau dalam sebuah pendapat seperti Bani Qainuqa yang melakukan pengkhianatan terhadap Rasulullah SAW dan terusir dari Madinah. Qoriba belum lama dari kejadian itu. Tapi Bani Nadir dan kemudian orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul itu lupa. Dzaku wabala amrihim. Kafir Mekah tunggang langgang Allah Subhanahu wa taala usir dan taklukkan. Bani Qainuqa Yahudi juga terusir. Kenapa? Karena ulah mereka sendiri dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa buat kaum muslimin dimanapun juga, wabil khusus saudara-saudara kita muslimin di Iran yang lagi diganggu oleh Yahudi, Israel, dan Amerika. Dan juga kaum muslimin dimanapun. Semoga Allah berikan kesadaran untuk bersatu. Karena banyak para pemimpin muslim yang berkhianat terhadap bangsanya sendiri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan umat Muhammad SAW dimanapun juga. Pelajaran yang pertama, ayah bunda, sifat manusia itu pelupa. Manusia itu pelupa. Maka disebut nas, manusia itu dari kata nasya yansa. Lupa artinya. Kalau aku lupa dalam bahasa Arab nasi itu. Kalau sifat lupa nisyan. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Dan pelakunya adalah nas. Orang yang suka lupa itu, si pelupa itu namanya nas. Pelupa. Sifat manusia itu pelupa. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Dan manusia itu pelupa. Dan lucunya lagi, belum lama kejadian terus lupa. Nggak usah jauh-jauh, diri kita nih gampang banget lupa. Hari ini dibohongin, besok dibohongin, masih kena lagi tuh. Apalagi urusan politik gitu. Begitu aja kejadian diulang-ulang. Manusia itu pelupa. Karenanya ya bunda, jangan protes kalau ayat Al-Quran kayaknya kok pengulangan mulu. Soal azab, soal munafik, soal Yahudi, soal hari kiamat, soal apalagi kira-kira yang sering diulang sama Allah Subhanahu wa taala. Soal azab kayaknya diulang-ulang gitu. Bunda tahu nggak sebabnya? Udah segitu seringnya diulang-ulang masih lupa manusia itu. Manusia itu masih pelupa. Makanya nggak usah banyak protes kalau diulang-ulang. Orang diulang-ulang aja masih lupa hafalan. Benar nggak ya bunda? Apalagi kagak diulang-ulang. Nah, ini manusia juga gitu, pelupa. Kejadiannya nggak jauh dari mereka. Nggak usah ke zamannya Musa alaihissalam. Nggak usah ke zamannya Ibrahim. Nggak usah ke zaman yang ribuan tahun yang lalu. Baru kemarin kejadiannya.
Mereka terusir, ini Bani Nadir terusir, sosokan lagi orang munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul pengen ngebantuin itu. Orang baru kemarin kejadiannya perang Ahzab. Kalau Bani Nadir ini tahun keempat, nah sama perang Ahzab juga tahun keempat Hijriah di tahun yang sama. Lupa lagi, masih tetap apa? Tetap untuk ngebantu musuh-musuh Allah. Padahal yang banyak aja yang puluhan ribu dari Mekah datang bersama koalisi yang gede banget, segitu pora-poranda tuh Allah hancurkan. Apalagi yang dikit ini. Jadi manusia tuh lupa. Kapan manusia tuh ntar sadar? Nah, ntar kalau hari kiamat baru tuh dalam surat Qaf, wabasarukal yawma hadid, pandanganmu hari itu tajam, baru keinget segala-gala. Nanti cari itu ayatnya. Jadi di hari kiamat pandangan kita tajam banget. Semuanya keinget. Cirinya orang yang baru keinget gini, matanya micing. Nah itu tajam. Pandangannya tajam. Dan itu keinget. Sama seperti dalam surah Al-Fajr. Disebut sama Allah. Ayah bunda sudah hafal tuh ayatnya tuh. Ada kalimat, ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata dulu saya kerjain ini. Baru ingat itu dia. Biasanya kalau di ujung baru nyesal. Begitu di ujung masa pensiun, wah baru keingetan. Belum ngerjain ini, belum ngerjain itu. Di ujung napas, begitu mau ajal baru keingetan. Ya Allah, di surah Al-Munafikun. Laula akhortani ila ajalin qarib. Boleh nggak tangguh sebentar ya Allah? Ngapain? Fa'asaddaqa wa aku minas solihin. Saya baru ingat ya Allah pengen sedekah. Dan saya baru ingat pengen jadi orang soleh. Ya, ada di ujung kata Allah. Nah itu surah Al-Munafikun ayat berapa, cari sama ayah bunda. Jadi keingetan kalau udah kepepet, kalau udah di ujung baru pada keingetan. Tadi hari kiamat juga gitu, udah nggak ada kesempatan lagi, baru ingat. Fabasarukal yawma hadid. Manusia itu lupa. Maka kalau dikasih banyak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, nah itu beruntung. Dan ingat itu namanya zikir, mengingat. Jadi makin banyak zikir, makin banyak ingat, maka dia beruntung. Apalagi yang diingat hal yang paling top, bukan ngeremeh-remeh. Yang diingat itu bukan kerjaan. Yang diingat itu bukan urusan pasar. Yang diingat bukannya urusan garam atau apa namanya urusan dapur. Yang diingat bukannya menu apa yang mau dimasak. Yang diingat yang kira-kira paling beruntung buat kita. Apa tuh? Allah. Jadi yang paling banyak mengingat Allah, mereka yang menang. Mereka yang beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan ayah bunda cari ya dalam surah Al-Ahzab itu. Ada kalimat tuh indah banget. Wahai orang-orang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah dengan zikir yang banyak yang gak kehitung. Sabbihuhu bukratan wa asila, dan tasbih, agungkan nama Allah bukratan pada pagi wa asila pada petang. Oh jadi cuma pagi dan petang doang Ustaz? Enggak. Pagi petang itu bagus untuk zikir, tapi yang dimaksud adalah dari pagi ke petang, petang ke pagi, maknanya 24 jam zikir. Dan kalau ayah bunda ngelihat ayat di surah Al-Ahzab yang Uspo baca, cari itu ya. Ayat selanjutnya, maka bakal bikin merinding. Kenapa? Disebut sama Allah, walladzi sholli alaikum wa malaikatuh. Dialah Allah yang mendoakan kalian. Dan seluruh malaikatnya doain kalian. Maknanya kalau banyak zikir, mengingat Allah, banyak tasbih, kita didoain terus sama Allah dan seluruh malaikat.
Maka itu banyak ingat, yang paling bagus adalah mengingat Allah. Zikir, tasbih, tahmid, takbir, semuanya banyakin ingat Allah. Lalu bagaimana kalau dalam urusan dunia kami Usbab? Ya bunda gampang. Kalau pengen olahraga, olahraganya ingat Allah banyak-banyak. Jadi sebelum olahraga, ya Allah, saya mau olahraga untuk menjaga kesehatan tubuhku demi mencari ridho. Ya Allah, aku mau olahraga karena Engkau mencintai orang yang mukmin yang kuat. Ya Allah, aku berolahraga karena ingin menjauhi penyakit dari tubuhku. Niat karena Allah, dan nanti saat berolahraga, kalau lagi main tenis, main padel, main badminton, main apapun, setiap mukul, Allah Akbar, Allah. Dalam hati, jangan kencang-kencang, ntar temennya kaget. Allah Akbar. Dan kalau bisa setiap denyut jantung, isi Allah, Allah. Atau kalau lari, sambil lari, biasanya kalau Usbab nih, kalau lari atau jalan, 1 kilometer pertama, subhanallah, 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 gitu. Nanti kilometer kedua, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Divariasi aja. Ntar bosan, kilometer ketiga ganti. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Jadi setiap langkah zikir. Jadi wah hebat. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan mati. Cari itu hadis. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang yang hidup dan mati. Jadi kalau orang mati udah nggak ada harganya. Kalau orang hidup masih bisa mengerjakan banyak hal. Dan ayah bunda catat sama ayah bunda. Dulu perasaan waktu masih kecil, waktu tuh sehari panjang banget. Sekarang waktu kayaknya sebentar banget. Tahu sebabnya? Karena kebanyakan mikir dunia, jadi berkahnya umur Allah cabut. Dulu mah kaum muslimin rumah-rumahnya waktu subuh, waktu maghrib, kedengaran bacaan Al-Quran. Sekarang susah nyari rumah muslimin kayak gitu. Dulu sahdu kita di surau, di musola, di masjid, segala macam nikmat. Nah, balik tuh ya bunda. Jadi sibukin diri dengan banyak mengingat Allah, nanti berasa itu berkah. Salah satu keberkahan mungkin yang dirasakan ayah bunda sekarang adalah begitu setiap hari sudah mulai ada hafalan Al-Quran, muroja Al-Quran, kayaknya hidup tuh jadi hidup banget. Padahal belum pernah ngerasain hidup yang kayak begini sebelumnya. Kok jadi hidup banget? Ya karena ayah bunda banyak ingat Allah, menyebut ayat-ayat Allah, jadi berasa hidup lagi hidupnya. Siapa yang berasa nikmat hidupnya begitu sudah mulai ngafal Quran, murojaah, angkat tangan, sebab melihat. Insya Allah. Nah, tuh. Jadi pantesan ini kayaknya pada awet muda. Jadi makin muda. Ini 10 tahun lebih muda daripada sebelumnya. Insya Allah. Termasuk Oma. Oma aja semangat banget. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Jadi, nah manusia itu pelupa. Manusia itu lupa. Termasuk Israel. Lupa. Nanti ayah bunda cari deh. Perasaan baru tahun kemarin, mereka ganggu Iran. Terus dibalas sama rudal Iran yang banyak banget. Itu diserang langsung pada ketakutan dan minta gencatan senjata. Lah, lu yang mulai. Tahun lalu lu yang mulai, lu yang ketakutan. Nah, ntar dengerin lagi ya bunda, simak ya. Gagah-gagahan mereka serang nih sekarang Iran. Bentar lagi pada minta gencatan senjata. Jadi itu Yahudi dari dulu sampai sekarang penakut. Mereka yang bikin gara-gara, ntar bentar lagi minta gencatan senjata. Coba aja. Sama seperti begitu 7 Oktober diserang sama apa namanya, sama kaum Hamas yang mereka bilang teroris, terus mereka dengan membabi buta menghanguskan Gaza. Habis itu dilawan sama Hamas, dan Hamas senjatanya nggak ada, orangnya sedikit,
bumi Hamas, bumi Gaza sudah dihancur leburkan, baru dilawan sedikit aja minta gencatan senjata. Dan mereka yang minta gencatan senjata, ntar mereka lagi yang mengkhianati. Pokoknya, insya Allah nanti kita bakal melihat ayah bunda, bentar lagi Israel bakal Allah ratakan. Amin, insya Allah. Dan mudah-mudahan Palestina Allah berikan kemerdekaan. Pokoknya tinggal nunggu aja janjinya Allah dan janjinya Rasulullah. Dan nanti ayah bunda bakal tahu kemarin tuh ayat mereka nggak bakal menyerang secara terang-terangan. Kecuali dari balik benteng atau balik tembok. Nanti tahu nggak ya bunda? Itu saking pengenisnya mereka, kata Rasulullah SAW, nanti kalau begitu dia dibalas, mereka bakal berlindung di balik batu. Kata Rasulullah. Dan nanti batunya ngomong gini, hei muslim, ini di belakangku ada Yahudi, ini bunuh aja. Jadi ada hadis, batu aja ngebantuin. Nih, orang Yahudi ketakutan di belakang saya bunuh. Gitu. Hingga akhir mereka kabur, lari kocar kacir, dan mereka berlindung. Berlindung di mana? Di sebuah pohon. Namanya pohon apa? Ayah bunda tahu nggak? Gorkot. Nanti ayah bunda cari ya hadisnya. Dan Masya Allah, rupanya orang Yahudi itu mengimani itu hadis Rasulullah. Hingga sekarang mereka secara massal tanam pohon gorkot. Cari itu sama ayah bunda. Mereka secara massal tanam pohon gorkot. Padahal kalau di kita lagi menanam massal pohon durian musangking sama duri hitam. Itu yang di Indonesia. Di sana pohon gorkot kagak ada buahnya. Tapi mereka yakin bahwa pohon gorkot itu nolong mereka. Jadi, nah, Yahudi mah begitu kelakuannya. Dan ayah bunda catat kaum muslimin dari dulu sampai sekarang tidak pernah musik. Tapi itu musuh-musuh Allah ada aja. Tapi kalau sekali diusik, pantang. Pantang kita untuk diam. Jadi kalau diusik, balas. Apalagi orang kafir. Nah, pagi-pagi semangat banget ini urusan begini ya. Dan tuh pelajaran buat kita manusia itu pelupa. Manusia itu pelupa, ayah bunda, dan padahal kejadiannya baru kemarin. Mereka yang banyak mengingat Allah, banyak mengingat ayat-ayat Allah, termasuk ayah bunda yang dalam usia-usia yang Masya Allah sudah diberkahi dengan macam-macam, dan terakhir ini masih diberkahi dengan Al-Quran. Jadi beruntung ayah bunda. Banyak orang setiap hari Al-Quran nggak kesentuh. Nah, ayah bunda dikasih sama Allah setiap hari satu ayat, satu ayat, satu ayat. Sama seperti Rasulullah dan para sahabat. Setiap hari disapa dengan ayat-ayat baru. Daku wabala amrihim. Dan perumpamaan kaum-kaum yang dibinasakan, gak usah ngelihat kaum Ad, kaum Samud, Ashabul Aikah, kaum Fir'aun, gak usah kejauhan. Ini yang dekat mereka ada. Zaku wabala amrihim, merasakan hasil perbuatan mereka sendiri. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Dalam surat 62 Al-Jumu'ah. Katakan Muhammad, orang-orang Yahudi, kalau kalian mengklaim kalian adalah bangsa terbaik, bangsa kesayangan Allah, berani mati enggak? Wala yatamannawnahu abadan. Enggak mungkin, kata Allah, mereka berani mati. Bima qadaman aidihim, karena ulah tangan mereka sendiri. Wallahu alimun bizzalimin, Allah Maha tahu perbuatan orang-orang zalim. Dan azab tuh ayat bunda
yang pedih, yang menyakitkan, azab yang keras, nggak mungkin dikasih sama Allah kecuali atas perbuatan ulah tangan sendiri. Allah itu maha penyayang, Allah maha pengampun, Allah maha bijaksana, al-hakim, ar-rahim, al-ghafur, al-ghaffar. Nama Allah dalam urusan kasih sayang itu jauh lebih banyak daripada nama-nama Allah yang menakutkan. Seperti Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, dan lain. Dan ya benar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah memberikan azab, Allah memberikan hukuman dunia maupun akhirat itu karena ulah tangan sendiri pasti. Allah pengennya semua orang itu selalu ada dalam rahmatnya. Sama seperti seorang bunda punya anak beberapa. Anak yang baik disayang, yang kurang baik juga disayang nggak? Disayang. Yang kurang baik tetap disayang. Biar ulahnya macam-macam, aneh-aneh perbuatannya, bahkan nauzubillah. Yang narkoba sekalipun aja masih disayang, nggak diusir sama banyak bunda. Meskipun kadang-kadang ayah sudah naik pitam, tapi bunda. Kalau seorang bunda yang melahirkan dari rahimnya anak bermacam-macam begitu sayang, tapi Masya Allah, apalagi Allah yang menciptakan, yang memberikan dia hidup, yang memberinya rezeki, memberi segala-galanya. Allah itu maha penyayang. Tapi manusia yang memilih jalan sendiri. Ya benar, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya azabun alim itu pilihan mereka. Dalam surat Rum, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di darat dan di lautan itu begitu nyata dan nampak. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia sendiri. Liyudhiqahum ba'dallati amilu la'allahum yarji'un. Itu agar mereka merasakan dikasih hukuman sama Allah, apakah namanya bencana, apakah namanya gempa, apakah namanya erupsi, apakah namanya angin puting beliung, tornado, apapun bencana. Mereka dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali taubat ke jalan. Jadi kalau Allah ngasih peringatan di dunia itu tandanya Allah masih sayang. Supaya apa? Supaya mereka balik jalan Allah. Tapi kalau masih terus nyasar, nggak mau kembali ke jalan Allah, sudah pilihan mereka. Dan Allah Maha Bijak. Kalau memang milihnya udah jalan-jalan yang tersesat, maka tanggung sendiri konsekuensinya. Kalau sudah milih keluar dari rumah, meninggalkan nasihat orang tua, sudah tanggung jawab sendiri. Nanti juga insya Allah suatu saat sadar. Nah, itu kalau perspektifnya kita orang tua. Dan tugas kita orang tua doain. Tugasnya Allah terima taubat. Wataba alaikum wa'afa ankum. Allah terima taubat kalian. Dan Allah memaafkan kalian. Maka kadang-kadang tuh ayah bunda dikasih kesempatan melakukan dosa. Supaya apa? Ntar kalau udah kesandung, dia nyesel, ntar dia balik pada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang-orang yang zalim disiksa sama Allah. Tapi ada hadis yang aneh dari Rasulullah. Apa hadis aneh itu? Sebab ini bunda cari ya. Bunyinya begini. Lau lam tuznibu la zahaballahu bikum. Kalau kalian tidak berbuat dosa, kalian pasti dibinasakan sama Allah. Sebab ngebacain hadis ini sambil senyum-senyum. Kalau kalian tidak berbuat dosa, kalian pasti dibinasain sama Allah. Kok gitu ya Rasul? Gak berbuat dosa kok dibinasain?
Nah, maka kemudian kata Rasulullah itu belum titik itu bunda kalimatnya. Ayah, Rasulullah menjelaskan berikutnya kalimat keduanya. Summa tabi qaumin. Lalu Allah akan datangkan generasi yang baru lagi. Ya senibun, mereka berbuat salah, berbuat dosa, fayastaghfirunallah, lalu mereka kemudian istighfar, minta ampun sama Allah. Wa ghafara lahum, dan Allah ampun. Dan rupanya Allah senang mendapati hambanya yang keliru, lalu kemudian istighfar, astagfirullah. Mendapati hambanya yang hilaf, keluar jalan, kemudian balik lagi ke jalannya dengan bertaubat, Allah girang, Allah senang. Jadi kalau kalian tidak berbuat salah, nanti kalian pasti dibinasakan sama Allah. Nah itu hadis yang agak aneh. Nanti Allah akan datangkan generasi baru setelah kalian. Mereka itu banyak berbuat salah, tapi minta ampun mulu sama Allah. Allah ngampuni. Ada lagi hadis tentang taubat yang begitu indah. Ayah bunda biasanya kalau sudah makin tua, kesadaran itu sering hilang. Jadi lupa mulu. Suka begitu nggak ayah bunda? Tapi kayaknya ayah bunda hafalannya bagus semua nih. Kayaknya nggak pada pikun. Kadang-kadang kalau dibikin pikun sama Allah, nyari kunci aja nggak ketemu-ketemu. Jangan kunci. HP aja bingung. Di mana itu? Tapi Masya Allah nih, kalau ayah bunda kalau sudah terbiasa ngafal Quran, nah, Insya Allah akalnya, pikirannya tajam semuanya. Karena terpelihara, kan terjaga. Itu pernah dengar seorang tante nyari cerita tuh. Nyari kunci dari pagi, cari nggak ketemu-temu sampai dia istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, di mana kunci, di mana kunci. Dicari-cari sampai stres. Baru asar ketemu katanya. Dan itu begitu sudah minta ampun sama Allah, ntar rupanya ketemu dengan cara yang gampang. Dan ketemu kunci yang dicari-cari itu bawaannya stres, bunda. Jadi apalagi itu baru kunci, apalagi bayangin kalau yang lebih berharga dari itu. Misalnya kunci berangkas, waduh, itu kalau hilang. ATM kalau hilang, nah itu banyak yang bikin stres. Nah, ini kalau ketemu barang yang kita cari-cari udah lama, itu pasti girang. Ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Lallahi afrahu bitaubati ahadikum. Demi Allah. Kata Rasul. Allah itu jauh lebih girang menerima taubat seorang hambanya. Min ahadikum dibanding seseorang di antara kalian. Yajidu dollatahu bil falah. Yang mencari barangnya yang hilang di padang pasir. Dan Rasulullah ngasih perumpamaan. Ada orang, kata Rasulullah, dia naik kendaraannya di padang pasir. Dan rupanya begitu dia turun, dia istirahat, itu kendaraannya, hewannya, ontaknya hilang, ngebawa semua-muanya itu. Dia cari-cari kemana-mana, nggak ketemu. Hingga akhirnya dia capek, dia stres. Lalu kemudian begitu dia duduk bersender dan begitu terjaga, dia dapatin ontaknya balik lagi. Maka kemudian dia saking girangnya dia ngomong, ya Allah, sungguh aku Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Dia ngomong gitu karena dia lupa saking girangnya. Harusnya ngomongnya adalah, ya Allah, sungguh aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Jadi saking girangnya dia lupa ngucap tuh. Ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Gitu. Jadi bayangin tuh, bunda, padahal dia udah mau mati tuh. Kalau ontaknya pergi meninggalkan dia di padang pasir, maka pasti mati itu dia. Tapi Masya Allah, Allah balikin tuh ontak. Dan Rasul cerita itu para sahabat senyum-senyum seperti ayah bunda senyum sekarang. Dan Rasul bilang, demi Allah, Allah tuh girang nerima taubat hambanya daripada kalian kehilangan barangnya terus ketemu lagi. Sama-sama ya bunda. Nanti di ujung Ramadan ini, orang-orang tua kita
girang banget ngebayangin kita mau datang. Coba ada ayah bunda ngasih kabar sama orang tua yang masih hidup. Mohon maaf ya, Bu, Pak, Lebaran kali ini nggak pulang. Sedih itu. Gak usah orang tua. Kalian nih, yang sudah jadi kakek, yang jadi nenek, gitu. Ada anak kalian ngomong tuh, Ma, Pak, mohon maaf ya, Lebaran gak bisa pulang. Sakit tuh, sakit. Pedih. Nah, kalau ayah bunda ngerasa jadi orang tua anak gak pulang, kayak dia hilang, sama. Bahkan lebih dahsyat lagi. Allah tuh merasa, ih, hambaku gak pulang nih. Kalau cucu datang aja kita langsung lompat, gitu gak ya bunda? Hah? Cucu datang lompat tuh kita. Padahal tuh baru anak cucu yang pulang. Apalagi Allah. Ada hambanya. Datang balik lagi ke Allah girang. Maka ya bunda, gampang. Kalau mau buat Allah girang, sering-sering datang sama Allah. Kalau Allah girang, makin ayah bunda datang dalam tilawah Quran, dalam sujud, dalam zikir, dalam apapun juga. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Maka itu panggilan mudik aja enak banget. Orang sampai macet-macet dibela-belain. Ada pos khusus dari THR dan bulanan yang, ini buat mudik nih. Capeknya, lelahnya, nggak berasa. Sama-sama. Sekarang nih kita lagi pengen bikin Allah girang. Kurang tidur nggak apa-apa, kurang makan nggak apa-apa, kurang minum nggak apa-apa, kurang apapun kesehatan kita nggak apa-apa. Yang penting mau bikin Allah girang di Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan ntar begitu pulang, biasanya orang tua kalau jelang Lebaran WhatsApp sama anak-anaknya. Nah, pulang nggak Lebaran ini? Allah juga udah kirim pesannya sama kita. Apa tuh? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai hamba-hamba kesayangan, ayo pulang, kata Allah. Aku ridho, aku nunggu. Dan kalian pun juga begitu bersemangat. Hafal Quran, kurang tidur, kurang makan, dikasih rezeki banyak diinfakkan. Aku ridho, kata Allah. Padahuli fi ibadi, masuk. Sini kumpul. Kalau kumpul sama orang tua, kumpul sama keluarga Cikirang kita. Maka begitu Allah bukain pintu rumahnya, surganya, kumpul sama hamba-hamba Allah yang mulia-mulia, para nabi, para siddiqin, syuhada, salihin. Sini kumpul, ayo. Wadkhuli jannati, masuk ke surga. Tadi Lebaran, segala makanan yang gak pernah ada, ada. Sama. Ntar begitu masuk surga, ketemu sama semua keluarga orang-orang solehin semua. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kumpul, masuk ke rumah Allah, ke surganya Allah. Dan semua makanan yang belum pernah ada dulunya di dunia, ada tuh. Kayak kita lagi Lebaran.
Dan kalau pulang ke kampung halaman, yang kita cari ketemu sama orang tua, ketemu sama Pak De, Pak Le, Bibi, Uwa, semuanya. Kalau ketemu sama para tetua aja girang hati kita. Pulang, apalagi begitu pulang ke akhirat, ketemu Allah, ya Allah girang. Makasih ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.